alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dengan keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita termasuk golongan umat yang bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Oke, jadi kan masing-masing dari kalian udah pegang kisi-kisinya ya. Jadi sambil dicek kisi-kisi yang ada di rumah kalian, kita coba bahas per nomor. Oke, saya juga udah dapet. Terima kasih untuk Vergesio sama Balkis. Kita cek satu-satu. Nanti ini kira-kira aja soalnya tipenya kayak gini ya, tapi belum pasti. Yang jelas belum pasti karena saya juga nggak tahu seperti apa kan guru kalian yang buat. Nomor satu secara garis besar tentang mengidentifikasi simbol pada peta yang berkaitan dengan sumber daya alam di lingkungan setempat. Nah, simbol pada peta itu di sini ya, saya kasih catatannya. Simbol itu ada 3. Jadi nanti simbol itu ada yang titik tipenya, terus garis, sama satu lagi area. Kalau titik itu menggambarkan exact location, kayak di mana sih lokasinya, kayak gunung tuh di mana sih, gunung misalkan Papandayan, Gunung Merapi, itu mereka pakai titik ya. Sama kayak misalkan bandara tuh lokasinya di mana sih? Nah, jadi kebayang ya, titik itu menggambarkan lokasi tepatnya di mana. Jadi contohnya misalkan gunung. Nanti simbolnya berarti yang ini adalah gunung. Bedanya hitam sama merah, kalau merah aktif, kalau hitam udah mati gitu ya, bukan gunung aktif. Terus abis itu setelah gunung misalkan ada misalkan ibu kota provinsi dan lain-lain, itu biasanya pakai simbol titik. Terus kalau garis itu menunjukkan berhubungan dengan jarak. Berarti seberapa panjang sih suatu fenomena alam? Misalkan kalau garis tuh sungai, ya, terus abis itu jalan, biasa gitu, batas negara seberapa panjang gitu ya. Kalau titik tadi adalah exact location-nya, kalau garis itu berhubungan dengan jarak, kalau area adalah keseluruhan luasan. Jadi luasnya itu berapa ya kira-kira? Biasanya digunakan untuk menggambarkan danau. Danau itu nanti berarti kalau dilihat dalam peta kayak Danau Toba, kan kayak ini ya. Jadi kalau danau itu digambarkan kan genangan air ya, kayak genangan gitu. Dan itu adalah skala peta per jarak sebenarnya gitu. Kurang lebih kalau misalkan di skala misalkan 5.000 nanti besarannya seperti apa. Selain danau itu juga ada rawa biasanya. Gitu. Simbol itu ada 3, titik, garis, area. Masing-masing punya purpose yang berbeda-beda, tujuan yang beda, menggambarkan apa. Kalau yang kalau yang ini, warna biru, ini seharusnya warnanya biru ya. Ini adalah danau, berarti danau itu tadi simbolnya area. Terus yang ini adalah rawa. Nah, kalau rawa itu berarti nanti simbolnya area. Kalau X berarti apa? Ini apa? Ini contoh soalnya seperti ini kira-kira. Simbol pada peta yang diberi tanda X menunjukkan kenampakan apa? Kan gunung bukan ya? Sungai. Iya, sungai. Danau tadi juga bukan, rawa juga bukan. Itu ya, karena dia sifatnya simbolnya garis. Terus nomor 2. Terus selanjutnya,
Kalau simbol peta itu juga bisa simbolnya berupa warna. Jadi warna peta itu menunjukkan kalau dalam peta umum ya, warna hijau ketinggian kurang dari 200 meter, biasanya dataran rendah. Tadi warna merah gunung api aktif. Nih ya. Jadi warna merah dalam peta tuh nggak ada lagi selain gunung api sama nanti ibu kota. Kalau nggak salah ibu kota provinsi deh. Atau ibu kota provinsi biasanya kayak Jakarta gitu ya. Terus kalau hijaunya muda itu ketinggian antara 200 sampai 400 meter. Nanti bentuknya dia agak lebih tinggi berarti kan daripada warna hijau. Dia bentuknya bergelombang dan bukit tapi masih masuk ke dataran rendah. Kalau warna kuning itu udah daerah pegunungan 500 sampai 1000 meter. Misalnya contohnya mungkin puncak ya. Terus kalau coklat itu ketinggian lebih dari 1500 dan biasanya udah gunung, menggambarkan gunung. Gitu ya. Nanti simbol bisa seperti ini atau pertanyaannya nanti mengenai warna. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Butir nomor 2. Menjelaskan peranan skala dalam menggambarkan suatu lokasi. Kan peran skala itu adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Nanti saya juga nggak tahu nanti yang ditanya apakah berapa skalanya atau soal hitungan atau seperti apa. Tapi konsep dasar daripada skala adalah skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Itu aja yang ditanya biasanya. Kita coba nomor 2. Nomor 2. Kita coba contoh soal ini maksudnya. Jarak antara kota A dan kota B pada sebuah peta 5 cm. Apabila peta tersebut punya skala 1/500.000, berarti jarak sebenarnya berapa? Ada yang udah ketemu? 2,5. Oke, yang lain ada nggak selain 2,5 jawabannya? Jadi ini jawabannya A gitu ya. Semuanya 2,5. Iya. Oke, Rasyad 2,5. Yang lain juga sama? Sama. Oke. Kita hitung berarti ya, kita hitung bareng-bareng. Terus satu lagi, skala itu selalu harus dalam sentimeter. Gitu ya. Jarak petanya harus sentimeter dan jarak sebenarnya harus sentimeter. Berarti kita punya perbandingannya ini sebenarnya 1/500.000 ya. Jadi skala rumusnya ini 1/500.000. Sama dengan jarak petanya kita punya 5 cm per jarak sebenarnya yang ditanya ya. Kalau udah seperti ini, dikali silang. Jadi 1 dikali JS, 1 dikali JS sama dengan JS, itu tulis sama dengan di sini. 500.000 dikali 5 itu sama dengan 25, nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih dalam satuan sentimeter. Berarti JS sama dengan 2.500.000. Gitu ya. Oke. 2.500.000 cm. Harusnya dalam satuan kilo. Berarti dibagi
100.000. 1, 2, 3, 4, 5. 25 kilometer. Ada yang jawab 25 nggak? Semuanya 2,5. Oke. Kira-kira tadi yang jawabnya 2,5, salahnya di mana? Di konversi nolnya? Kenapa? Kenapa 2,5? Kenapa? Dibagi 6 tadi. Dibagi 1 juta. Gimana? Bener nggak kalau sentimeter ke kilo dibagi 100.000? Iya. Iya. Salah konversinya. Salah konversinya ya. Jadi tadi seharusnya dibaginya 100.000. Jadi dicoretnya nolnya 5 ya. 25. Oke, tapi ini paham ya? Ini kan dasar ya. Paham lah insya Allah. Iya. Mudah ya. Kalau soal nomor 2, ini mungkin kalian udah pernah ngerjain juga. Ini adalah skala garis atau skala batang. Tadi konsepnya skala sama dengan JP per jarak sebenarnya. Bagian atas ini adalah jarak peta, yang bawah angka bawah ini adalah jarak sebenarnya. Berarti kalau udah kayak gini kan tinggal dibandingin aja ya. Kita ambil satu perbandingan, misalkan 1 dan 5 di sini. Kalau skalanya sama dengan JP per JS, berarti nanti ini sama dengan 1 cm per jarak sebenarnya 5 km. Jadi skalanya itu berarti 1 cm per 5 kilo. Tapi kan skala tadi harus semuanya dalam satuan sentimeter ya. Berarti ini harus dikonversi. Berarti kan sama dengan 1 dibanding di 1 per 5-nya tinggal ditambahin 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1 banding 500.000. Ini juga mudah. Nanti nomor 2 skala kurang lebih ini ya. Konsep dasarnya seperti ini. Kita lanjut nomor 3. Memberi contoh kenampakan alam atau buatan. Nah, kalau misalkan nomor 3 ini, kan soalnya 1 ya, tapi agak PR-nya adalah kenampakan alam sama buatan tuh agak banyak ya di Indonesia. Jadi harus dihafalin lumayan sih, hafalinnya berarti. Ini contoh nih, misalkan soalnya nanti Gunung Rinjani dan Gunung Tambora merupakan kenampakan alam yang terdapat di daerah. Ada yang tahu nggak? Sulawesi Selatan bukan? Oke, Sulawesi Selatan. Kalau yang lain, ada yang jawabnya beda nggak? Ada yang jawabannya beda nggak? Oke. Gunung Rinjani sama Gunung Tambora. Iya. Adanya di Nusa Tenggara Barat ya. Kalau Rinjani itu di pulaunya Lombok, Tambora ini pulau yang berbeda tapi sama-sama di Nusa Tenggara Barat. Oke. Terlanjut. Yang ini, jembatan yang punya ciri-ciri seperti di atas. Suramadu. Suramadu, betul. Melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa, Pulau Sumatera,
Pulau Madura, jembatan terpanjang di Indonesia. Suramadu, Surabaya, Madura ya. Kalau jembatan Ampera di mana? Nggak tahu. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kalau Barito? Nggak tahu. Barito itu salah satu sungai ikonik ya, maksudnya sering dibicarakan karena emang dia besar. Kalau Barito itu ada di Kalimantan. Tapi kayak jembatannya nggak ada, tapi sungainya ya. Ini kalau jembatan Ampera ada, kalau Barito itu sungai di Kalimantan Selatan. Kalau Tayan, nah kalau sungai Tayan ini sungai di daerah Kalimantan Barat juga ya. Tayan ini Tayan jembatan di Kalimantan. Oke. Kita lanjut. Tapi jembatan Barito juga ada nih. Jadi jembatan Barito itu jembatan di Kalimantan berarti ya. Di Sungai Kalimantan. Ya udah nggak apa-apa ya. Nomor 4, perilaku positif yang perlu dikembangkan untuk melestarikan sumber daya alam. Ini kayaknya nomor 4 mudah ya. Nanti mungkin soalnya perilaku yang menunjukkan mana sih perilaku yang positif. Udah paham ya, kalau melestarikan sumber daya alam kan berarti apa? Kayak jangan menebang pohon sembarangan gitu-gitu. Terus menghindari misalkan membuka lahan dengan membakar hutan, gitu ya. Terus hemat air, gitu ya. Paham ya kalau perilaku positif. Terus apalagi ya menghemat listrik dan lain-lain ya. Biasanya seperti itu karena kalau perilaku positif ini saya kira udah jelas ya. Oke. Nomor 5, manfaat kenampakan alam bagi produk setempat. Nah, nanti kenampakan alamnya bisa beda-beda ya. Ini contoh aja, misalkan kalau sungai, manfaatnya itu untuk apa? Irigasi, terus perikanan, perairan, gitu ya. Terus, apalagi kenampakan alam. Di sini contohnya misalkan gunung. Kalau soal ini kira-kira jawabannya apa? Gunung memiliki manfaat untuk daerah sekitarnya. Berikut ini manfaat gunung. Manfaat berarti sesuatu yang positif ya. A, B, C, atau D? A. Mengeluarkan lava. B. Bahan letusannya dapat menyuburkan tanah. Nah, balik lagi ya, ini sifatnya positif. Kalau mengeluarkan lava, dia kan sifatnya panas. Kalau kena manusia, kan jadinya negatif ya, jadi kayak kebakar gitu. Jadi yang A itu bukan manfaat. Nah, lavanya itu kalau misalkan udah dingin, terus nanti berubah gitu mineralnya, bahan letusannya dapat menyuburkan tanah. Ini baru yang sesuatu yang positif. Itu ya. Karena bahan mineralnya bisa menyuburkan tanah. Mengeluarkan awan panas juga bukan manfaat.
pada saat dia mengeluarkannya ya. Jadi pada saat dia panas, lagi panas-panasnya, itu akan menyeramkan gitu ya. Terus erupsi itu meletus artinya. Erupsi juga bukan suatu manfaat. Gitu. 5B. Kalau nomor 6, nanti yang ditanya manfaat kenampakan buatan bagi penduduk setempat. Oke, kenampakan buatan di sini kenampakan buatan tuh tadi contohnya misalkan jembatan gitu ya. Waduk itu kenampakan buatan yang mirip danau. Macam-macam ya kenampakan buatan. Berikut ini manfaat, contohnya ya. Berikut ini manfaat dari waduk yang benar ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 5. Iya, 2, 3, dan 5 betul ya. Karena kalau pertanian buah sama pertanian sayur itu nggak bisa dilakukan di waduk. 2, 3, dan 5. C. Kita lanjut ke nomor 7. Jenis pekerjaan yang banyak terdapat di sekitar pantai. Nomor 7, mengenai kegiatan ekonomi berkaitan dengan potensi yang dimiliki di daerah setempat. Kalau nomor 7 soalnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa? D. D. 2, 3, 4 ya. Oke, 2, 3, 4. Betul. Sama ya, peternak itu nanti tergantung peternaknya. Kalau ternak kayak kambing, domba, apalagi ayam, itu bisa dilakukan di dataran rendah. Tapi, ini kayaknya ada yang udah pernah saya tulis nih. Tapi kalau misalkan nanti peternaknya dia sapi perah itu cuma bisa di dataran tinggi ya. Kayak puncak gitu. Terus kaki gunung Merbabu atau kaki gunung yang lain. Kenapa? Karena, atau Bandung mungkin. Karena sapi perah itu akan efektif ngeluarin susunya di suhu yang dingin. Jadi kalau suhunya panas, dia itu susunya sedikit, atau dia tuh stres deh setahu saya gitu. Jadi susunya nggak optimal. Kalau petani sayuran itu adanya di dataran tinggi. Kentang, wortel, kol, kubis, itu ada di dataran tinggi. Nah, dataran rendah itu ada juga petani, tapi petaninya padi. Jadi petani beras. Gitu ya. 7, 7D. Nomor 8. Usaha yang dapat dilakukan berkaitan dengan sumber daya alam di daerah setempat. Jadi usaha apa sih kalau misalkan sumber daya alamnya itu seperti itu gitu ya, kebayang ya. Contohnya ini. Jadi misalkan rumah saya itu terletak di tengah-tengah hutan. Jadi yang bisa saya manfaatkan kan adalah kayu ya. Tapi kayu kan juga beda-beda ya. Ada yang bisa dibuat kursi, ada yang bisa dijadiin ekstrak wangi-wangian. Nah, contohnya ini. Tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan lemari, meja, dan kursi, itu tanaman apa? Jati bukan? Jati. Iya. Pohon jati. Kalau pohon jarak ini, itu untuk bahan bakar. Salah satu
Jadi kalau sekarang mungkin udah jarang, tapi dulu pas zaman Jepang, pohon jarak ini digunakan untuk bahan bakarnya saya entah bahan bakarnya untuk goreng atau bahan bakar ini ya. Pokoknya untuk bahan bakar. Bahan bakar. Ini kayaknya mobil sih bisa. Kalau bakau itu sebenarnya bisa dijadikan kerajinan pohonnya, mangrove. Atau akarnya itu bisa dijadikan kayak aquascape gitu. Jadi aquascape itu berarti buat apa? Akuarium gitu ya. Bisa kerajinan juga. Kalau pinus ini nanti buahnya yang dimanfaatkan biasanya. Buahnya tuh kayak dikeringin, terus dijadikan hiasan juga bisa ya. Jadi pohonnya itu tinggi, terus nanti ada buahnya warna coklat gitu ya. Kalau yang ini gimana? Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata dan genteng? Tanah liat. Iya, tanah liat. Jadi sama nih, kalau misalkan ternyata daerah saya ini tipe tanahnya itu adalah tanah liat. Kan mau nggak mau sebenarnya manusianya harus beradaptasi ya. Caranya gimana untuk bisa survive, untuk hidup adalah memanfaatkan tanah yang ada. Tanah liat itu sebenarnya agak sulit untuk ditanemin berbagai macam tanaman. Jadi sifatnya tuh lempung. Nah, ternyata tapi tanah liat itu punya manfaat lain. Bisa dibuat batu bata, genteng, atau kayak gerabah gitu ya, kerajinan guci, kerajinan sekarang pot bunga, dan lain-lain. Gitu. Oke, 8B. 9. 9 ini nggak ada soalnya, tapi saya kira juga mudah. Dampak positif atau negatif aktivitas penduduk terhadap sumber daya alam. Kalau positif, melestarikan sumber daya alam, terus ini maksudnya tidak ya. Bisa diganti? Oh, bisa. Mengambil sumber daya alam tidak berlebihan, terus kalau negatif misalkan mengambil sumber daya alam berlebihan atau membakar hutan, itu kan juga bisa ya dampak negatif. Mengeksploitasi secara berlebihan. Oke, saya kira mudah untuk bedain positif sama negatif, nomor 9. Nomor 10, tentang manfaat koperasi. Koperasi itu, keywordnya, ini beberapa kali saya ulang ya, kata kuncinya itu kesejahteraan, terus apa lagi? Kekeluargaan, sesuatu yang berhubungan dengan persatuan, kemakmuran gitu ya. Jadi manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan, terus menyediakan kebutuhan ini kan berarti berusaha untuk menjadi yang pertama gitu ya, untuk bisa memenuhi keinginan anggotanya gitu. Terus mempermudah mendapat modal usaha, jadi bisa minjemin modal untuk usaha anggotanya, terus memperkokoh perekonomian rakyat. Terus saling bangun-membangun untuk ekonomi. Saya kira juga mudah nomor 10. Manfaatnya pokoknya kurang lebih keyword tadi sejahtera ya. Makmur, persatuan, kesatuan. Nomor 11. Kegiatan ekonomi kreatif koperasi. Ekonomi kreatif koperasi maksudnya apa sih yang bisa dilakukan di koperasi? Kegiatan ekonominya, misalkan yang pertama, membangun UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ini tuh contohnya misalkan jualan souvenir ya. Souvenir. Jadi biasanya kalau kita ke tempat wisata, terus ada yang jualan souvenir gitu, itu termasuk UMKM. Terus mendirikan koperasi sekolah, terus bisa juga mendirikan jasa sewa transportasi, atau jasa sewa angkot itu kan juga ada tuh KWK deh, Koperasi Wahana Kalpika.
kalau nggak salah ya. Kayaknya saya lupa yang terakhir, Koperasi Wahana Kalpika deh kalau nggak salah. Terus itu berarti salah satu bentuk wujud koperasi dalam jasa transportasi gitu kan. Itu juga ada misalkan angkot. Terus ada juga usahanya koperasi simpan pinjam. Ini untuk modal nanti ya tadi. Meminjamkan modal untuk anggotanya yang membutuhkan. Kenapa sih modal itu jadi sesuatu yang penting? Karena kan kalau kita mau usaha, misalkan bikin usaha toko kue kering kan kita butuh uang ya untuk beli bahan bakunya misalkan terigu, telur. Nah, koperasi itu bisa minjemin uangnya, terus setelah kita dapat keuntungan, kita bisa balikin modalnya. Kalau nomor 11, ini contoh soalnya, jenis koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok para anggotanya dinamakan koperasi apa? Menjual berbagai kebutuhan pokok. Apa? Kalau koperasi produksi, jadi tujuannya adalah membantu para anggotanya untuk mendapatkan bahan baku, biasanya bahan baku untuk produksi. B. Ya, B. Jadi misalkan koperasi produsen tadi ya sapi perah gitu, koperasi sapi perah. Bahan baku untuk sapi perah tuh misalkan ada dia jual kalengnya, terus dia misalkan jual makanan vitamin sapinya gitu. Kalau untuk menjual ini adalah koperasi konsumen, betul. Kalau simpan pinjam tadi modal, kalau serba usaha lebih dari satu kegiatan koperasi. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau nomor 12 tadi peran Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi waktu itu Muhammad Hatta mendorong gerakan koperasi. Jadi gerakannya Muhammad Hatta ini menjadikan Muhammad Hatta menjadi Bapak Koperasi Indonesia, gitu ya. Karena salah satu orang yang concern nih sama koperasi waktu itu. Kalau 13, cara menghargai keragaman suku bangsa. Ini kenapa nggak deh? Soalnya karena kayaknya ya cara menghargai keragaman suku bangsa misalkan dengan cara bertoleransi gitu ya. Terus apa lagi? Menghargai suku bangsa lain, ya kan? Saling menghargai. Oke, berarti yang dapat merusak persatuan suku bangsa itu misalkan menonjolkan budaya sendiri itu nggak boleh ya. Jadi cara menghargai itu dengan menghormati misalkan menghormati sesama gitu ya. Terus saling menghargai. Oke. Nomor 14, gagasan kreatif untuk pengembangan keberagaman budaya.
Gagasan kreatif ini kayaknya bisa jadi ide ya. Ide kreatif untuk mengembangkan kebudayaan itu misalkan dengan memperkenalkan kebudayaan daerah, terus mengoptimalkan misalkan pelayanan pariwisata, mengenalkan kebudayaan daerah, terus juga bisa di sini misalkan mengoptimalkan pelayanan pariwisata. Ya. Oke. Nomor 15, dampak positif keragaman budaya. Saya kira juga gampang nomor 15 kalau dampak positif. Dampaknya kita kalau misalkan budayanya beragam, akhirnya masyarakatnya bisa jadi masyarakat yang toleran ya. Membentuk masyarakat yang toleran. Toleran itu saling menghargai. Terus kita menjadi masyarakat yang juga satu sama lain tuh erat kesatuan dan persatuannya. Gitu. Oke, nomor 16 masuk ke peninggalan sejarah Hindu, Buddha, atau Islam. Di sini atau ya. Contoh soalnya berarti nanti PR-nya juga ngafalin peninggalan sejarah ya. Nomor 16. Kira-kira jawabannya apa 16? Candi bercorak Buddha. Tunjukkan. Ada yang tahu? D. D. Betul. Borobudur, Sewu, sama Kalasan. Berarti sisanya itu Hindu. 2, 4, dan 6. Nomor 17, dampak positif dari peninggalan sejarah. Bentar. Oke, dampak positif peninggalan sejarah. Saya kira juga kalau dampak positif itu mudah ya. Kalau positif itu berarti sesuatu yang baik. Dari peninggalan sejarah, artinya kurang lebih kayak kita bisa menghargai peninggalan sejarah, kita bisa menghargai Indonesia pada masa lampau, gitu ya, dampak positifnya. Jadi kalau misalkan menurut saya, kalau sesuatu, ini kan nanti aspeknya kita milih ya, menurut kalian yang positif yang mana sih? Gitu. Biasanya soalnya kan kayak gitu. Jadi insya Allah itu mudah ya kalau misalkan dampak positif. Karena kalian kayak udah bisa untuk membedakan mana yang positif sama negatif. 18, jenis peninggalan sejarah dengan tujuan tertentu. Jadi misalkan zaman dulu candi itu punya fungsi yang berbeda-beda ternyata antara candi Hindu sama candi Buddha. Kalau dulu Hindu itu sebagai makam para raja. Atau ini bisa juga kayak rajanya, saya agak lupa. Setahu saya kan Hindu itu di kayak ngaben gitu ya, berarti dibakar. Terus nanti abunya ditaruh maksudnya di candi. Kayaknya sih seperti itu maksudnya. Atau mungkin nanti si rajanya pas meninggal itu kayak dibuatkan patungnya terus ditaruh di dalam candi.
atau mungkin literally rajanya terus dikubur di dalam si candi itu gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Terus kalau Buddha itu ternyata tujuannya untuk peribadatan atau peribadahan. Contohnya misalkan Candi Borobudur. Jadi kalau di Candi Borobudur tuh biasanya setiap setahun sekali perayaan tahun barunya Buddha itu mereka akan mengadakan festival atau ada ya doa menurut mereka lah gitu ya. Ya menurut ajaran Buddha di Candi Borobudur itu. Tahu saya sih gitu. Terus kalau prasasti itu biasanya yang ditulis itu kejadian-kejadian yang highlightnya pada masa kerajaan itu. Jadi apa sih yang dilakukan raja pada saat itu? Misalkan contohnya ya. Nanti mungkin saya akan kasih kalian ringkasan materi, tapi nanti ringkasan materinya bentuknya akan scanning gitu ya. Jadi kayak mungkin ada beberapa kata yang kurang jelas, tapi untuk dibaca buat kalian bahan belajar. Insya Allah saya kirim di Teams nanti. Tadi misalkan contohnya Raja Purnawarman waktu itu membuat saluran air di Gamati. Nah ini diceritakan pada Prasasti Tugu, contohnya gitu ya. Jadi saluran air pada saat itu tuh adalah sebuah teknologi. Gitu. Itu contoh 18. 19 tokoh sejarah di bidang pendidikan. Nanti kalau dalam kisi-kisi ada gambar pahlawan, terus kalian memilih salah satunya. Tahu kan ya Ki Hajar Dewantara yang mana? Ini juga mudah 19. 20 cara meneruskan keberhasilan pahlawan. 20 juga mudah, mengisi dengan hal positif, belajar dengan tekun, menjaga persatuan dan kesatuan. Gitu-gitu ya. Terus kalau 21, sikap positif yang dilakukan berkaitan dengan persatuan. Persatuan ini berarti bisa aja keragaman budaya. Jadi menghormati antar sesama, kerjasama, gotong royong, pantang menyerah. 22 juga 20 kayak dari 20 sampai 25 sampai 26 ya. Itu kayaknya mudah nih karena kan tadi pertanyaannya mengenai sifat positif ya. Cara meneladani pahlawan dengan jadi pahlawan itu punya jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, rela berkorban tanpa pamrih. Jadi yang harus diteladani misalkan sekarang adalah rela berkorban tanpa pamrih itu. Dampak positif perjuangan. Nah, tadi kita bisa merdeka, gitu ya. Kita bisa apa lagi sekarang? Dengan mudah berdemokrasi gitu ya, tidak dijajah, lepas dari penjajah, itu kan dampak positif. 24 sikap keteladanan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih sama meneladani pahlawan ya. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia berarti harus ada semangat nasionalisme, persatuan, rela berkorban, terus apa tadi tekun gitu ya. Cara menghargai jasa pahlawan dengan belajar dengan tekun, misal menghormati antara sesama. 26 hal positif yang dilakukan untuk menghargai jasa para pahlawan. Itu kurang lebih juga sama. 27 nih, jika tidak memiliki sikap rela berkorban. Berarti nanti konsekuensinya misalkan kalah dengan musuh, ya kan? Jadi lemah gitu. Oke.
Jadi berarti ini hal yang kira-kira kalau misalkan seseorang itu nggak punya sikap rela berkorban, apa sih yang mungkin akan terjadi gitu ya pada kita? Kalah dengan musuh, terus gagal, masih dijajah, dan lain-lain. 28, ini udah masuk ke globalisasi dan pasar bebas. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, pendidikan, budaya itu. Kalau ekonomi nanti sifatnya itu sesuatu yang ekonomi itu berarti apa? Uang gitu ya, perdagangan kata kunci. Perdagangan. Kalau pendidikan nanti berarti ilmu pengetahuan atau pelajar. Nah, kalau budaya misalkan kesenian ya. Kalau dalam soal ini apa jawabannya kira-kira? Ber-28. Dua dan tiga. Oke, mudah mendapatkan barang impor dan bertambahnya jenis lapangan pekerjaan. Jadi nanti kalau lapangan pekerjaan itu kan akan mempengaruhi pendapatan seseorang. Nah, pendapatan itu kan kegiatan ekonomi ya. 8C. 29. Oh iya. Oh, tapi ada nggak ya di sini? Oke. Sebentar. Tadi saya udah tulis. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. 29. Peluang usaha di era globalisasi bidang teknologi informasi. Kalau bidang teknologi informasi itu berarti teknis ya. Contohnya misalnya berdagang online. Kan globalisasi teknologi informasi bisa berdagang online atau membuat museum online. Itu kan juga bisa ya. Apalagi festival online. Nah, itu juga bisa. 30 masuk ke pasar bebas. Pasar bebas di bidang ilmu pengetahuan. Ini contoh soalnya. Oke. Dampak positif pasar bebas di bidang ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? B. B. Tukaran pelajar ya. Kalau misalkan yang A adalah ekonomi, perdagangan bebas juga ekonomi, proyek industri ini juga bisa ilmu pengetahuan tapi bisa juga ekonomi ya. 31. Dampak positif globalisasi bagi pelajar. Pertama, mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas diri supaya apa? Karena bisa bersaing gitu ya. Terus dapat mengetahui sejarah kebudayaan dari negara lain. Berarti kalau bagi pelajar itu nanti sifatnya untuk ilmu pengetahuan. Tuh. 32. 32 nanti bisa dihafalin. Agak banyak. Ini sebagian kecil mungkin ya dari ya ada. Ini udah saya dapetin dari
Kementerian Perdagangan Indonesia. Kita mengekspor udang, negara tujuan ekspornya banyak juga ya. Jepang, Hong Kong, China, Singapura. Ini berarti kebanyakan ada di daerah Asia. Ini Asia. Terus terus juga ke Amerika, Eropa. Ini kok 2 kali ya? Kan sama ya. Jepang, Hong Kong, Cina, Singapura. Apa ini ke paste 2 kali? Mungkin sampai Italia aja kali ya. Dan Jerman. Sisanya kayaknya sama deh setelah Jerman ini. Gitu. Terus kopi. Negara tujuan ekspornya ada Brazil, Spanyol, Amerika juga ya. Dan Inggris juga banyak yang kita ekspor. Kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini untuk minyak goreng. Negara tujuan ekspornya ada India, China, Malaysia, Pakistan, Singapura. Berarti ini kebanyakan negara-negara daerah Asia Barat dan Afrika ya. Kalau Eropa nih jarang, tapi Eropa ada Jerman, Spanyol, Italia, terus ada juga Rusia dan Amerika. Mungkin nggak banyak ya karena Eropa sama Amerika tuh biasanya kalau ngegoreng makanan pakai olive oil ya. Jarang pakai kelapa sawit. Kakao atau coklat. Malaysia, Singapura, Thailand, China. Karet. Karetnya mentah ya. Jadi nanti diolah jadi ban atau bahan industri lainnya. Di Jepang, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand. Ini biasanya untuk kegiatan industri. Entah nanti untuk buat karet tuh bisa buat pabrik gitu ya. Terus buat otomotif juga bisa. TPT. TPT itu adalah tekstil dan produk tekstil. Produk tekstil dan produk tekstil. TPT itu tekstil ya. Tekstil. Amerika, Inggris, Jerman. Kita juga biasanya ngirimnya dalam bentuk, maksudnya belum diapa-apain gitu ya, kain, berupa kain. Jadi jarang kayak bahan baju jadi. Biasanya tekstil. Alas kaki. Alas kaki ini juga biasanya bahan nih. Amerika, Belgium. Elektronika. Ini mungkin juga bisa jadi spare part. Elektronika maksudnya. Terus komponen kendaraan bermotor. Furniture. Furniture nih kemungkinan kayak hasil hutan ya. Lemari gitu, kursi, dan lain-lain. Bisa dihafalin. Nomor 33, strategi agar perusahaan asing dapat menguntungkan. Yang pertama, menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Karena biar kitanya juga bekerja. Terus ada menginvestasi bidang usaha yang memang diprioritaskan. Jadi misalkan kita lagi mau ngebangun pelabuhan. Nah, yang suruh ngasih model di bidangnya pelabuhan juga itu supaya untung. Terus penguatan pengembangan industri. Manfaat kegiatan ekspor. Yang 4 ya, meningkatkan devisa. Devisa itu keuntungan. Jadi devisa itu bisanya didapatnya dari ekspor, bukan impor ya. Jadi meningkatkan devisa itu manfaat ekspor, memperluas pasar. Artinya kalau kita jualan,
kita bisa jualan ke Eropa, ke Jepang, dan lain-lain. Artinya memperluas pasar jualan kita. Terus kalau misalkan kegiatan ekspornya berhasil nih, misalkan saya melakukan kegiatan ekspor tas kerajinan dan berhasil, kan akan banyak rakyat yang meningkat ya kesejahteraannya karena misalkan bekerja di perusahaan saya gitu. Terus akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan. Terus akan memperkuat kerjasama antar negara, bilateralnya jadi kuat. 35 upaya yang diperlukan agar produk Indonesia dapat bersaing. Meningkatkan kualitas produk. Jadi kalau tuh barang lokal, ini maksudnya upaya yang diperlukan agar produk Indonesia atau barang lokal itu bisa bersaing gitu ya. Karena kondisinya banyak juga barang impor yang datang ke Indonesia, misalkan baju, tas, gitu, sepatu. Nah, supaya produk bisa bersaing, gimana caranya? Yang pertama, kualitas produknya harus bagus, supaya sama nih kualitasnya sama yang dari luar negeri. Terus melakukan promosi ya, ikut pameran gitu ya. Terus ikut misalkan dalam bazar-bazar atau pengenalan lainnya. Terus melakukan promosi ke pasar internasional. Jadi biasanya kalau di kedutaan-kedutaan gitu suka ada festival negara tersebut nih. Jadi bisa ikut pameran internasional. Gitu. Oke, kita lanjut ke uraian. Uraiannya itu pertama apa ya tadi? Kegiatan ekonomi. Sebentar, saya baca dulu deh. Saya lupa nulis indikator soalnya apa ya. Wait. Uraian. Uraiannya mengidentifikasi, uraian nomor 1. Kegiatan ekonomi sesuai kondisi geografis. Ekonomi sesuai oke. Ini diubah jadi 1. Kegiatan ekonomi sesuai kondisi geografis. Kalau daerah perkotaan akan banyak yang bekerja kantoran. Terus jenis pekerjaannya banyak yang menawarkan sifatnya jasa. Kayak sopir, usaha salon, cukur rambut, pembersih sepatu, ya kan? Cleaning, laundry itu kan juga jasa. Nah, sifatnya kalau di kota yang menawarkan jasa gitu. Kalau di pantai dan pesisir, nelayan, pengolahan hasil perikanan, terus misalkan pembuatan kapal atau reparasi kapal. Itu juga penting di pantai atau pesisir. Pengolahan hasil perikanan atau sesuatu yang berbau perikanan atau juga bisa pariwisata ya. Kalau dataran rendah tadi, perkotaan itu kan sebenarnya, tapi nggak juga sih, nggak semua kota ada di dataran rendah. Bandung enggak. Dataran rendah itu tadi contohnya petani padi. Jadi beras itu mayoritas bisanya hidupnya di dataran rendah, 0 sampai 200 meter. Jadi kita mungkin jarang ngelihat sawah di daerah puncak atau Bandung. Kalaupun ada, nggak banyak gitu. Pertanian padi itu banyak misalkan di daerah Karawang, daerah pesisir Tegal, Brebes gitu ya. Kalau lewat Pantura. Karena emang cocok.
Tuh, jadi kalau daerah tinggi itu jarang kita temuin petani padi. Terus tadi dataran rendah juga ada peternak. Nah, tadi ternaknya sifatnya misalkan domba, kambing, ayam, biasanya gitu ya. Tapi kalau di dataran tinggi, petaninya lebih spesifik nih. Sayur, terus petani buah. Karena sayur sama buah itu cocoknya di daerah dingin. Makanya di dataran tinggi. Sedangkan tadi beras itu ada yang bisa di dataran tinggi tapi lebih cocok di dataran rendah, agak panas gitu ya. Gitu. Jadi ini pengaruh suhu. Petani sayur, petani buah. Terus kayak tadi kentang, brokoli, kol, wortel. Dan si sayur dan buah ini kan adalah barang yang kalau misalkan nggak cepet dijual atau nggak cepet dipanen, mereka akan busuk. Benar nggak? Jadi kan misalkan sayur, kalau sehari atau 2 hari nggak kejual, itu akan busuk. Sifatnya kayak gitu. Jadi kalau di dataran tinggi, tanaman-tanaman hortikultura yang mudah busuk kalau misalkan nggak dijual atau nggak dikonsumsi. Gitu bedainnya ya. Petani perkebunan, nanti perkebunannya bisa macam-macam. Ada kopi, teh, itu kebun. Terus ada juga peternak, nah sapi perah, detailnya. Nomor 2, soalnya itu mengenai peran koperasi bagi perkembangan ekonomi wilayah ya. Bagi perkembangan. Yang pertama, mengurangi pengangguran. Karena kan akhirnya bisa dapat model dan berjualan. Bisa mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berarti kan masyarakat semakin sejahtera. Karena tadi pengangguran berkurang. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari koperasi. Mengembangkan daya usaha ini artinya kalau koperasi kan sifatnya kelompok, jadi bisa saling sharing gitu ya. Jadi usahanya bisa berkembang. Atau saling ngasih masukan. Nomor 3, itu indikator soalnya. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa sebagai dampak negatif keberagaman. Ya, pencegahan sebagai dampak keberagaman. Disintegrasi itu perpecahan ya. Perpecahan. Upaya pencegahan perpecahan bangsa. Jadi kan mungkin aja bangsa kita bisa terpecah belah karena beragam. Benar nggak? Yang satu merasa budayanya hebat, yang satu merasa sukunya hebat, akan terjadi konflik. Nah, upayanya gimana supaya nggak ada perpecahan? Yang pertama, nggak boleh rasis. Adil. Adil ini nanti akan menuju ke berteman dengan siapapun, jadi nggak milih. Berteman dengan siapapun nih suku ya. Tapi sebenarnya highlight lagi sih berteman dengan yang emang membawa dampak positif gitu. Tapi dengan siapapun maksudnya. Jadi nggak membeda-bedakan berteman dengan orang Jawa aja, misalkan orang Padang aja, nggak. Tapi siapapun yang membawa manfaat. Toleransi itu saling menghargai, tapi kalau toleransi menghargai karena berbeda. Itu saling menghormati, gitu ya, upaya pencegahannya. Nomor 4. Menjelaskan peluang usaha yang mendukung pelestarian. Menjelaskan peluang usaha
Oh, udah ya. Uang usaha. Uang usaha peninggalan sejarah yang mendukung pelestarian. Titik 2. Nah, enter. Jadi, maksud dari soal ini nanti contohnya kalau misalkan ada peninggalan bersejarah, upaya kita gimana sih untuk mendukung pelestariannya? Pertama, misalkan lagi jalan-jalan gitu, terus kamu nemuin fosil atau arca, kamu lapor terus kamu simpan. Jadi menyimpan di museum gitu ya. Supaya karena kalau peninggalan sejarah ini harganya itu bisa aja mahal kalau misalkan dijual. Tapi kan tujuannya itu memperkaya diri sendiri ya. Biasanya kalau barang-barang kayak gitu punya negara sih. Jadi harus dikasih ke negara. Terus melakukan pemugaran ini artinya kayak renovasi gitu ya. Yang tadinya udah mau roboh, kayak dibetulin. Penataan kembali, merawat supaya tidak rusak. Terus tidak mencoret-coret dalam sejarah. Kan di Candi Borobudur nggak boleh coret-coret. Candi Prambanan, saya mirip. Pelestarian tuh nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Terus menjaga lingkungan sekitar. Kalau mungkin bisa menanam pohon di daerah peninggalan sejarah gitu ya. Supaya merawat. Nomor 5, nilai Sumpah Pemuda. Nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita ambil semangat persatuan ya kan. Sumpah Pemuda terjadi karena orang-orangnya sama-sama punya rasa persatuan antar satu sama lain. Sama-sama punya semangat untuk merdeka. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan bangsa. Terus dapat menerima dan menghargai perbedaan. Karena tadi yang diutamakan adalah kepentingan bangsa, jadi toleransi, jadi hasil positifnya bisa merdeka. Kurang lebih gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin dari latihan soal, kalian ternyata udah latihan soal PAT ya? Yang sebelumnya, dari sekolah, ada yang mau ditanya nggak? Kalau saya kan baru dapat PPT latihan PAT kalian nih. Ada 40 nomor tapi semuanya PG ya. Kalau dilihat banyak banget foto pahlawan ya. Contoh nih. Sebentar, saya sambil download dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Nanti insya Allah ini saya kirim di chat di Teams ya. Kalau dari latihan Pak UAS kemarin gimana? PPT-nya ternyata gede banget, tapi coba kita review ya. Kita review dari yang saya baca. Ternyata ada mata angin juga nih, di yang kedua. Mata angin itu pokoknya ada 4. Kalau yang ke atas itu arah apa? Yang ke atas apa? Utara, selatan, barat, timur. Apa?
Yang atas utara. Ini yang kanan. Yang kanan timur atau barat? Barat. Barat. Yang kanan timur. Nah, yang bawah selatan, yang ini barat. Jadi, ingatnya gini, ingatnya kayak Indonesia gitu ya. Kan Indonesia kalau misalkan digambar, ini untuk mempermudah sih. Waktu Indonesia itu kan ada yang WIB, WITA, sama WIT. Papua itu adalah daerah timur Indonesia, ingatnya gitu. Jadi kalau kalian lupa, kalian gambarin kepulauan Indonesia yang seperti ini kira-kira. Terus kalian sorry. Terus kalian ini setelah menggambarkan itu kalian kira-kira, oh Papua tuh sebelah kanan, berarti kanan itu timur. Ntar seperti itu ya, biar lebih mudah. Di sini ada soal ya. BTW kayaknya saya nggak sempat untuk download deh karena kegedean. Jadi saya bacain di soal PS kalian yang kedua. Jika kita berdiri menghadap ke timur, maka sebelah kiri kita adalah arah. Berarti kan kita dirinya di sini misal. Ngadep ke sana ya. Pertanyaannya, sebelah kirinya berarti arah apa? Utara atau selatan kan pilihannya gitu ya. Kita ngadepnya ke sini. Kiri kita itu apa? Di sini A barat, B utara, C timur, D selatan. Apa jawabannya? Kebayang nggak? Atau enggak berarti yang agak sulitnya lagi, timurnya kita ganti jadi ke atas. Ini timur, ini barat. Tapi kan ini ribet ya. Ini selatan, ini utara. Berarti kirinya apa? Sebelah kirinya apa? Berarti kan kita lagi ngadep ke timur nih. Sebelah kirinya apa berarti? Barat, utara, timur, atau selatan? Apa? Kemarin kalian jawabnya apa? Halo? Apa kemarin? Utara. Nah, berarti kan sebelah kirinya utara ya. Berarti kalau kita lagi ngadep ke timur, sebelah kiri kita adalah utara. Sorry. B. Berarti kan sama aja kalau kita ngadep ke sini, ke timur, sebelah tangan kiri kita kan di sini ya, berarti sebelah kiri kita adalah utara. Terus pendiri Muhammadiyah siapa? Baik di latihan pertama dan kedua sama-sama keluar. Siapa pendiri Muhammadiyah? Siapa? Ahmad Dahlan. Iya, Ahmad Dahlan. Berarti yang kemarin di fotonya itu Ahmad Dahlan ya. Terus Bapak Pendidikan Indonesia, tahu nggak?
Bapak Pendidikan Indonesia kan Ki Hajar Dewantara ya. Nomor 9 sebenarnya mudah ya. Zona ekonomi eksklusif Indonesia itu luasnya 200 mil. Kurang lebih kan pertanyaannya di zona ekonomi eksklusif, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisa sebuah negara lakukan. Kalau di pilihannya yang A, memanfaatkan. 2, menghancurkan. B C, mau mengakui kedaulatan. Manfaatkan sumber daya alam ya ini ya. Mengakui kedaulatan negara lain. D, mengambil kekayaan. Kemarin jawabnya apa? Ini apa? Iya, memanfaatkan SDA. Jadi kalau di zona ekonomi eksklusif, karena ini punya kita, jadi kita nggak bisa mengakui kedaulatan negara lain ya. Tapi biasanya di zona ini, itu sering muncul nanti konflik, sengketa wilayah. Karena sama-sama ngeklaim wilayah itu, tapi kita nggak bisa mengakui kedaulatan. Mengambil kekayaan negara lain juga enggak, kan ini punya kita. Gitu ya. Sebentar. Ada beberapa tarian ya. Yang pertama nih. Tokoh wanita yang berjuang apa ya tadi? Untuk persamaan hak wanita. Nah, jawabannya apa? Ingat nggak yang A? Ini jawabannya Kartini ya. Kartini itu kalau nomor 32 adalah latihan PAS pertama, yang B sama-sama foto semua. Tuh. Sebenarnya yang D itu Dewi Sartika juga sih, tapi yang pertama mungkin yang paling pertama melakukan adalah Kartini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Ada pertanyaan? Ini nanti yang udah dicoret-coret juga saya kirim, insya Allah. Ringkasan materi. Oke. Sebentar. Kalau US-nya kalian tanggal berapa? April. April, 19 April. 19 April. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sambil nunggu bentar ya. Kita masih punya 3 menit. Sambil saya ekspor ini. Ini udah jelas ya, tadi saya coret-coret. Nanti saya kirimnya lewat Teams. Nanti dicek.
Oke. Oke, itu yang saya kirim ringkasan materi. Ya, di Teams. Bisa, udah kelihatan belum? Saya udah kirim udah, saya baru ngirim satu file. Satu lagi. Itu ringkasan materi ya. Pertama, itu mohon maaf karena itu scan. Jadi seperti itu, tapi insya Allah bisa kebaca. Ini nanti namanya oke. Satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang satu lagi udah saya kirim juga. Nanti bisa kalian cek. Itu emang page belakangnya emang blank ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Baik. Oke. Sip. Kita sudahkan ya. Kita sudahkan dengan membaca